Korek atau pasak bambu. Nah, kemudian untuk atapnya mereka akan menggunakan alang-alang. Jadi sebelum memasang atap, biasanya mereka akan potong ayam dulu. Pertama potong ayam itu untuk diberi untuk makan orang-orang yang ikut bergotong royong menganyam alang-alang itu, dianyam dulu. Setelah kira-kira sudah cukup, baru mereka akan menentukan kapan mereka akan memasang atap. Karena pembuatan fondasi dan memulai memasang atap ini itu harus dicarikan hari yang baik. Pergilah mereka ke orang-orang yang dianggap pintar di kampung itu, menanyakan kapan mulai. Kalau misalkan bikin fondasi, selain menanyakan hari apa akan memulai fondasi itu, mereka juga tanyakan jamnya, jam berapa mulai. Mulainya dari sudut yang mana, itu sudah jelas diberikan. Nanti harus mulai dari sudut sini. Karena kepercayaannya, kalau mereka tidak kalau mereka memulai dengan sudut yang berbeda, rumah itu tidak akan pernah selesai dibangun, tidak akan jadi. Nah, kemudian salah satu warisan dari zaman zaman animisme itu yang masih dapat kami lihat pada saat pembangunan rumah itu adalah pembuatan sesajen. Nah, dalam bahasa Sasak itu kami sebut andang-andang. Tapi sesajen ini itu biasanya diisi beras sedikit, kemudian ada pinang, ada sirih, sama ada uang. Uang itu entah Rp2.000, Rp5.000, ditaruhlah di piring. Jadi ditaruh di sana, dan ini tidak mereka letakkan aja. Mereka letakkan di lokasi membangun itu. Setelah itu baru mereka mulai. Nah, kemudian ketika mereka akan menaikkan kayu pertama kali untuk atap rumah, itu mereka harus potongkan ayam dulu. Jadi ayam dipotong, darahnya itu jatuh di kayu yang akan dibawa naik pertama. Itu mereka setelah potong ayam, kayunya kena, baru mereka naikkan. Apabila tidak potong ayam, apa yang terjadi? Tukangnya tidak akan berani naik. Karena kepercayaannya itu mesti akan ada kecelakaan. Karena kalau menurut orang Sasak ini kan kehidupan masyarakat itu tidak jauh dari kehidupan makhluk gaib. Sehingga ketika tidak dikasih, mohon maaf ini para Pak Yai, karena ini memang masih ada di masyarakat kami, kalau mereka tidak menaruhkan andang-andang tadi atau sesajen lah istilahnya, maka proses pengerjaan rumah itu akan mendapatkan gangguan dari makhluk halus. Kemudian pada saat mereka tidak memotong ayam dan darahnya dikenakan pada kayu yang akan dibawa naik pertama, itu nanti ketika mereka naik, kepercayaannya adalah begitu tukangnya ada di atas, itu didorong sama makhluk halus sehingga bisa jatuh. Itu yang masih dipercaya oleh mungkin sebagian besar masyarakat Sasak ini. Nah, kemudian setelah rumah jadi, mereka akan membuat satu ruangan utama. Ruangan utama inilah yang disebut dengan nama dalam bali. Dan dalam bali ini itu dipakai sebagai tempat tidur anggota keluarga yang laki-laki, kemudian tempat menyimpan barang-barang berharga, harta benda yang mereka punya. Mohon maaf, tadi tempat tidurnya anggota keluarga yang perempuan ya, mohon maaf. Kemudian menyimpan harta benda yang mereka punya. Kadang ada beberapa keluarga yang menghususkan satu pojok. Salah satu pojoknya itu dihususkan nanti apabila istrinya melahirkan. Jadi kalau mau melahirkan, nanti posisinya melahirkannya di situ. Ketika kami masyarakat Sasak ini melahirkan itu masih dibantu oleh dukun beranak. Tapi alhamdulillah sekarang kalau ada yang melahirkan semua sudah ke Polindes ya. Walaupun mereka tetap menginginkan ada dukun beranaknya di situ, maka dukun beranak itu hanya menemani para perawat atau bidan atau nakes yang membantu proses persalinan tersebut. Kemudian mereka selalu punya teras. Teras depan itu juga ditutup. Nah, di mana teras itu dijadikan sebagai tempat tidurnya anggota keluarga yang laki-laki. Jadi suami sama istri itu tempat tidurnya beda. Nah, tapi saya pernah ditanya sama tamu saya waktu itu, kenapa Pak Iskandar ini tempat tidur suami istri beda, tapi setiap tahun istrinya melahirkan? Gimana caranya gitu? Ternyata pakainya Bluetooth Pak. Pakai Bluetooth gitu. Bluetooth jadi sudah. Makanya begitu Bluetoothnya connect, Bluetooth connect jadi. Karena kan kalau wanita-wanita kalau di kampung-kampung kan mereka jarang sekali kita lihat pakai celana
panjang ya, celana panjang atau pakai apa istilahnya, pakai daster. Mereka selalu sarungan. Nah, sarungan itu tidak menghalangi buntut, koneksi buntut itu. Kalau pakai buntut sih masih oke katanya, selama tidak di tethering. Pakai USB. Mungkin kalau paman-pamannya, bibi-bibinya masih boleh masuk. Tapi kalau kita udah keluarga agak jauh, itu sangat sukang kita masuk ke rumah mereka. Karena memang rumah suku Sasak ini juga dibuat pintu masuknya hanya satu dan ada di depan. Hanya satu ada di depan, kemudian atap di depan, persis di atas akses masuk rumah itu, selalu dibuatnya sangat rendah. Sehingga kalau orang mau masuk ke dalam rumah itu, wajib hukumnya dia akan menundukkan kepala. Jadi itu adalah tata cara kami menghormati apapun yang ada di dalam rumah itu. Jadi mau masuk, kepala ditundukkan, itu kami menghormati di dalam rumah. Nah, kenapa harus sampai dipasangkan atap rendah supaya menunduk? Padahal kalau memang orang Sasak itu taat menghormati yang dalam rumah, walaupun tidak ditaruhkan atap yang rendah, kan akan menunduk dan mengucap salam. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa orang Sasak itu bandel-bandel, Pak. Nah, jadi sudah diajari yang baik, masih bandel, akhirnya dipasangkan seperti itu supaya tidak setiap hari dikasih tahu. Setiap hari dikasih tahu juga tetap bandel sebenarnya. Nah, jadi dibuatkanlah seperti itu supaya mereka tidak harus dikasih tahu, tapi wajib hukumnya dia akan menunduk. Kemudian di kampung ini kita akan mengunjungi Kampung Ende ya. Kampung Ende ini adalah satu dari dua kampung tradisional yang dimasukkan ke dalam cagar budaya. Mungkin yang sering Bapak Ibu dengar adalah Kampung Sade. Kampung Sade ini memang kampungnya lebih besar, sekitar 150 kakak yang tinggal di sana. Jiwanya sekitar 700-750 jiwa. Kampung Ende ini lebih kecil, sekitar 35 kepala keluarga dan 35 bangunan rumah kalau saya tidak salah. Nah, kenapa kita kunjungi Kampung Ende ini? Karena di Kampung Ende ini tidak sekomersil Kampung Sade. Kalau Kampung Sade itu di setiap jalur Bapak Ibu jalan untuk melihat apapun yang ada di dalam kampung itu orang jualan. Dan kami tahu orang Jawa itu kan serba ndak enak ya, kasihan, gampang kasihan, sehingga nanti Pak belum beli beras, beli kainnya satu gitu kan. Nah, akhirnya karena Bapak Ibu tidak enak nanti beli satu, nanti yang sebelah sana juga sama. Ini yang mau bayar anak sekolah, tolong dibeli kainnya, Bapak beli lagi. Setelah Bapak beli ternyata uangnya yang harusnya pakai bayar listrik dihabiskan untuk beli kain. Nah, jadi kita akan ke Kampung Ende yang non komersil ya. Nah, di sana kita akan masuk. Kemudian mengenai tari-tariannya, tari Peresian itu di kedua tempat ini ada, tapi yang lebih kami anggap lebih bagus dan lebih banyak apa yang kita lihat di dalam tari-tarian itu yaitu di Kampung Ende. Kalau Kampung Sade kadang kita datang, mereka gamelannya dimulai, satu orang pukul-pukulan langsung minta saweran. Tetap sih nanti di Kampung Ende juga kami meminta keikhlasan Bapak Ibu untuk memberikan saweran. Ini adalah bentuk dukungan Bapak Ibu untuk mereka bisa terus mempertahankan tradisi budaya Sasak yaitu Peresian. Jadi kalau zaman dulu Peresian ini dipakai sebagai salah satu ritual untuk meminta hujan. Ini terjadi ketika masyarakat Sasak ini masih animisme. Nah, selain masih animisme, orang Sasak juga dulu ketika baru-baru mulai memeluk agama Islam, walaupun sebagian besar langsung bisa ikut memeluk agama Islam, tapi sebagian besar dari mereka atau nenek moyang kami ini masih disebut dengan Islam Wetu Telu. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar Islam Wetu Telu. Ini adalah, nah sekarang ini Islam Wetu Telu ini kalau menurut kami dulu itu adalah praktek keagamaan, di mana orang-orang Sasak yang ketika Islam datang mereka adalah penganut animisme. Begitu Islam datang mereka menerima Islam tapi tidak meninggalkan animisme. Jadi banyak ritual animisme itu yang masih mereka jalankan, sehingga Islam Wetu Telu ini sangat terkenal dengan mereka itu disebut sebagai orang Islam yang ada yang mengatakan ada sholatnya yang 3 kali, ada juga yang tidak sholat sama sekali tapi menjalankan 3 sholat. Kalau menurut beberapa penelitian, beberapa tulisan,
Ada Kampung Karangbayan. Kalau Bapak Ibu lihat ini ada Bebukitan. Di sebelah selatan Bebukitan sini, kira-kira itu masih masuk Kabupaten Lombok Barat. Itu di bawah bukit itu ada satu kampung namanya Kampung Karangbayan. Di sana mereka hanya sholat 3 sholat saja. Sholat Jumat, sholat Hari Raya, sama sholat Mayat. Itu sholatnya. Kemudian di Desa Bayan yang ada di utara Gunung Rinjani, itu mereka sholatnya 3 kali sehari. Subuh, asar, sama isya. Subuhnya 6 rakaat. Nah ini pernah ditayangkan di TV One ya, mungkin ada sekitar 20-an tahun yang lalu. TV One itu meliput proses pemakaman ketika kepala sukunya meninggal. Di sana ditunjukkan bagaimana mereka sholat, seperti ada gerakan sholatnya itu kayak zikir zaman, kayak ada tarian-tariannya. Nah kemudian oleh generasi-generasi sekarang atau generasi yang sekarang ini usianya sekitar 50-60 tahun yang sudah mulai dituakan di sana, itu banyak yang mulai melakukan pembantahan bahwa Islam betul-betul ini bukan agama, tapi disebutnya sebagai budaya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Mereka menerima Islam, kemudian masih ada ritual-ritual animisme yang tetap mereka jalankan. Menurut banyak sumber pendapat masyarakat, ini yang disalahkan itu adalah para penyebar agama Islam yang datang pertama. Kenapa disalahkan? Ya, mereka mengatakan bahwa dulu ketika para penyebar agama Islam yang datang pertama seperti Gaus Abdul Razak, kemudian yang salah satu wali songo yang disebut masuk ke Pulau Lombok ini adalah Sunan Prapen. Nah, Sunan Prapen ini saya tidak tahu siapa jadinya. Pokoknya kami mengenalnya dengan nama Sunan Prapen. Nah, kemudian mereka ini mengajari agama Islam. Belum lengkap, belum utuh mereka ajarkan semua aturan-aturan agama. Intinya setelah mereka mulai memeluk agama Islam, tapi sebelum semua apa istilahnya aturan, kemudian larangan dan sebagainya diajarkan secara utuh, mereka ini seperti diburu oleh waktu, sehingga belum lengkap mereka mengajar, mereka sudah ditinggalkan dan mengislamkan yang daerah lain terus seperti itu, sehingga mereka keturunan berikutnya dari para pemeluk agama Islam pertama ini mengikuti jejak orang tuanya, nanti cucunya ngikuti jejak kakek neneknya dan ibunya terus seperti itu, sampai akhirnya ketika zaman modern datang, barulah generasi-generasi terbaru sekarang itu mulai memeluk agama Islam secara utuh. Nah kemudian orang Islam waktu dulu ini juga tidak mengenal ada haram dan halal. Jadi pada prinsip mereka, semua ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa yang ada di muka bumi ini, selama rasanya enak dan ketika dimakan atau diminum tidak bikin muntah, maka itu disebut halal. Mereka makan. Jadi ya kayak babi hutan masih mereka konsumsi, kayak apalah yang diharamkan juga mereka masih konsumsi. Nah kemudian orang Islam waktu dulu ini juga tidak berhaji. Mereka menggantinya dengan melakukan persemedian, atau dalam istilah Hindunya itu tape berate. Mereka bersemedi di atas Rinjani selama 44 hari, dan selama persemedian itu dilangsungkan, mereka juga menjalankan puasa muti. Puasa muti, kami sebut puasa muti ini adalah puasa di mana mereka boleh makan, minum, tapi yang diminum hanya air putih, yang dimakan itu hanya nasi putih tanpa garam, tanpa lauk dan sebagainya. Nah, begitu mereka turun dari persemedian itu dengan menggunakan pakaian putih-putih, ketika naik itu semua serba baru, putih dari dalam sampai luar. Begitu mereka turun, tingkat spiritual mereka itu dianggap sudah meningkat. Alhamdulillah kami berada di Kampung Sasak ND, Desa Sengkol, Kecamatan Bukit, Lombok Tengah. Nah ini nanti tadi yang sudah dijelaskan tentang Kampung Sasak. Ini asli Lombok. Ini rumahnya, tadi kita dijelaskan rumah Kampung Sasak. Kampung Sasak ND, salah satu dari suku Sasak. Sasak ya. ND. Dan ini
Tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan suku ND dan rumahnya. Ini pemirsa latar belakang. Nah, ini rumah. Ini rumahnya. Ini musola asli. Musola asli ND atau enggak ya? Musola. Oh, ada keamanannya. Oh, keamanan. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu rombongan Gesrang Semarang yang masih di belakang sana boleh langsung menuju ke sumber suara. Dan sekali lagi Bapak Ibu kami ucapkan selamat datang di perkampungan Sasakende. Dan di sini sebelum kita informasi terkait dengan rumah adat, kita ada sesi foto grup dulu ya. Kita foto grup di depan impactnya biar ada bukti bahwa Bapak Ibu juga pernah berkunjung ke kampung kami di sini. Dan aturan sekolah masih berlaku. Jadi Bapak Ibu yang merasa kurang tinggi boleh di depan. Dan mohon maaf sebelumnya mungkin di luar sana tadi ada aroma-aroma rasa sapi, tapi itu bukan dari lantai rumah adatnya, melainkan dari pabrik semen yang kita punya di sini, Pak. Oh. Jadi kandang sapi itu adalah pabrik semen lokal. Mungkin di Semarang sana ada yang tertarik mau bikin rumah baru. Stok kita masih banyak, Pak. Oh ini. Oh ini tadi yang dijelaskan terasnya ya. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu semua rombongan Gesra ya. Semarang. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat pagi dan juga selamat datang di perkampungan. Joglonya mana joglonya? Oh ini joglonya. Ini joglonya nih Pak. Ya, ini joglonya ini. Buang kotorannya kapan? Dan ngepelnya itu harus pakai tangan. Yang dicampur sedikit air. Yang Karena apa yang tadi sudah dijelaskan. Ya hanya ini. Itu bercandanya. Orang sapi yuk Kapalnya berapa Oke. kali? Kapalnya berapa kali? Seminggu sekali biasanya Pak. Jadi kalau kita ditanya ini lantainya udah berapa lapis, ini lebih dari Tenggo. Karena Tenggo bilang ratusan, ini ribuan. Jadi tiap kali lantai retak itu harus dipel ulang pakai kotoran sapi yang baru. Dan kotoran sapi selain sebagai pengganti semen, mereka manfaatkan juga sebagai penjaga kehangatan. Artinya nanti kalau di luar dingin, lantainya itu berperan bikin hangat. Dan yang unik dari kotoran sapi, orang Sasak di sini manfaatkan sebagai pengganti sovel dan autan. Artinya nyamuk jarang, sovel nggak laku. Jadi Bapak Ibu kalau nggak nyaman sama keberadaan nyamuk di sekitaran Bapak Ibu, boleh luluran pakai kotoran sapi, itu masih aman. Dan beberapa tahun lalu itu sempat ada penelitian di kampung kami di sini dari Amerika yang menyatakan bahwa kotoran sapi ini baik untuk menolak stroke, tapi tidak baik untuk penderita kanker. Nah, ini baik untuk menolak stroke tapi tidak baik untuk penderita kanker, karena kanker bagi kami itu adalah kantong kering. Jadi kita manfaatkan kotoran sapi karena semennya juga gratis. Luar dalam untuk perempuan dan bapak-bapak. Iya. Teras. Jadi tradisinya mereka adalah berpisah walaupun sebenarnya mereka udah nikah. Mereka akan gabung sama istri biasanya nanti untuk honeymoon. Dan setelah mereka dapat satu orang anak itu bisa. Jadi maksud tujuan orang tua kita dulu adalah untuk program KB. Luar Cuma nggak biasa. sukses karena bapaknya keseringan masuk ke dalam, tetap punya banyak.
Jadi KB-nya kalau di luar mungkin keluarga besar, rencana sampai keluarga besar. Dan sedikit tidak kita terbagi sama sarung yang kita manfaatkan setiap hari. Karena di Lombok itu terkenal rata-rata kalau udah nikah harus pakai sarung. Jadi sarung di Lombok itu ada 2 alasan. Siang untuk simbol kesopanan, malamnya biar cepet. Cepat, gampang. Ya, ini lebih gampang lagi, Pak. Tinggal buka kiri kanan. Jadi ini enggak sliding door, Pak. Yo, yang mau lihat bagian dalam mungkin Oke, kita dalam ya. Terasnya isinya ini, ya menarik sekali pemirsa. Ya ini kita mau melihat isi di dalamnya. Masya Allah. Ini khusus untuk yang putri. Ini masuk. Oh iya. Ikan. Ini yang honeymoonnya yang ini. Nah kalau nggak ada kamar, nggak ada ininya, mau pakai tiket doang. Nggak ada dipan. Tempat masaknya. Berarti Iya mangga. lawannya nek diolah sih. Oleh tong wis nek sopi. Apanya? Ini kan deret Stiker atasnya mungkin tuh. Pemirsa, alhamdulillah berada di dalam rumah Sasak ini. Ini yang tempat bertidurnya yang wanita, juga di depan. Nah ini, menarik juga. Warga sini asing. Ini kampung aslinya rumah Sasak Ende. Diartikan gendang atau drum, yang mana beli artinya besar, karena ada rekan kita di sini yang akan membawa 2 gendang yang ukurannya lumayan besar. Dan kalau kita gali sejarah dulunya, gendang beli di Pulau Lombok itu dimainkan adalah untuk melepas dan juga menyambut pasukan yang mau ke medan perang. Tapi itu dulu di era kerajaan, dan Tegar mengatakan yang dulu bukan yang sekarang, kerajaan tinggal dongeng. Dan pemerintah kami di Pulau Lombok masih menjaga kelestarian musik tradisional gendang beli adalah untuk menyambut tamu-tamu kehormatan. Dan khususnya kami di Sasak itu juga manfaatkan untuk pesta arakan pengantin. Yuk rombongan Cetro yang masih di bawah sana boleh langsung bersuara, mungkin bisa bantu, tidak mau melewati area
Atau mungkin dari rombongan yang lain ada yang mau ikut atau mau join sama mereka bos. Penerapan kampung ini juga bisa sebagai perlindungan adat dan budaya masyarakat Pulau Lombok. Dan untuk tari perhiasan seperti ini, Bapak Ibu, biasanya akan dimainkan oleh 3 orang laki-laki. Jadi satu dari mereka akan bertindak sebagai wasit, 2 sebagai petarung. Setiap petarung itu dia nggak boleh pakai baju karena aturan pukul adalah pinggang ke atas, kepala nggak jadi masalah. Bahaya kan? Yang utama untuk permainan seperti ini adalah bagian kepala, karena nantinya kita akan tahu kalah menang kalau misalkan satu dari petarung itu kena pukul di bagian kepala sampai mereka bocor, atau kalau misalkan sticknya itu jatuh sampai 3 kali, jadi itu terhitung KO. Dan untuk siang hari ini atau pagi hari ini belum ada yang bocor juga udah mendung duluan. Karena sekarang kita udah muslim secara sempurna, dan untuk tari perhiasan ini masih dijaga kelestariannya, biasanya untuk menyambut event-event besar atau hari-hari nasional, karena kita ada kompetisi khusus untuk para petarung tari perhiasan seperti ini. Baik Bapak Ibu semua, jadi yang joget di tengah itu adalah wasit atau peserta dalam istilah kami yang bertugas untuk memimpin jalannya pertandingan ini. Kemudian juga didampingi dua asisten wasit bertugas untuk mengendalikan, dan petarungnya mereka yang tidak pakai baju. Dan ini memang ada 2 ronde, dan untuk mempersingkat waktu silakan ronde pertama dari tari perhiasan ini. Latihan ini mau tenanan mau. Ini kenapa ini orang apa bohong? Ayo oke. Oke. Ini sengkai mau tenanan. Ayo tenang nih. Kemudian kalah menang itu tergantung dari
Silakan 1, 2, 3. Jadi netral tiga-tiganya menang. Menang kabeh. Dengan aturan sama kalah menang tergantung keputusan wasit. Jadi itu juga selalu tiga-tiganya menang. Dan bagi Bapak Ibu yang mau joget bersama anak-anak kami di sini, jadi ini adalah bukti bahwa orang Sasak sukses memakai sarung. Sukses. Yuk, Bapak Ibu yang mau joget sama anak-anak kami. Ayo sama anak-anak. Ayo sama anak-anak. Ayo sama ayo. Jangan kadang coba mau ini Tapi pilih. Ngepelan teh dengan teletong kerbau. Itu masih hangat letongnya ya? Kalau hangat enggaknya tergantung kesediaan Bapak Ibu. Mungkin mau coba dulu pegang jadi ini. Terasa hangat udah. Ini lantainya Silakan itu Ibu yang mau mencoba untuk dari ngepel lantai. letong. Jadi aroma juga masih ada. Air sampai itu. Hmm. Iya. Tainya mana? Tainya ini. Masih ada stok sih Pak. Kemudian di sana ada yang bikin tenun karena perempuan Sasak itu boleh nikah kalau mereka udah bisa bikin tenun. Jadi itu Ini hasilnya. Ayo Kak. dia kayak kasih lem perlindungan biar lantai itu nggak yang mana hasil kreativitas warga mereka taruh di satu wadah yang dan sifatnya itu kayak SCTV satu untuk semua. Yang mau masuk silakan, mungkin mau lihat hasil kreativitasnya. Masuk yang harus beli, tapi kalau nggak harus bayar. Di sini banyak yang keren. Itu orang Jawa yang jual. Ya, dipilih ke Lombok. Tadi bapak yang baju oranye yang canda di ibunya udah nunggu dia beli apa ini.